Assalamualaikum. Ini ada beberapa contoh soal cara untuk mengerjakan tugas hari ini. Nah, di sini contoh pertama, ubahlah pecahan biasa ke dalam bentuk pecahan campuran. Nah, pecahan biasa di sini pembilangnya 7, penyebutnya 3. Maka dapat ditemukan di sini pecahan biasa tidak murni. Nah, caranya tinggal dibagi 7 dibagi 3. Nah, kita dapat 2, sisanya 1, dan penyebutnya tetap 3. Karena prinsipnya dalam mengubah pecahan biasa ke dalam bentuk pecahan campuran, rumusnya adalah hasil sisa per penyebut. Jadi penyebutnya tidak berubah. Nah, hasilnya menjadi 7/3 diubah menjadi pecahan campuran 2, 1/3 gitu. Ini adalah cara mudah mengubah pecahan biasa ke dalam bentuk pecahan campuran. Jadi saat diubah pecahan biasa ke dalam bentuk pecahan campuran, penyebutnya harus tetap sama ya, dia tidak berubah. Lanjut untuk soal selanjutnya, di sini adalah ubahlah pecahan biasa 1/4 ke dalam bentuk pecahan desimal. Nah, prinsipnya sebuah pecahan adalah pembagian, jadi pembilang dibagi penyebut. Kita bisa menggunakan pembagian bersusun 1 dibagi 4. Nah, angka 1 di sini lebih kecil dibanding angka 4. Tambahkan di atas nilai 0 dan koma. Bila sudah bertambah 0 dan koma, maka di bawah akan bisa terus bertambah angka 0 ya. 10 dibagi 4 dapat 2. 2 dikali 4 hasilnya dapat 8. Nah, 10 dikurang 8 dapat 2. Nah, tadi kan sudah saya bilang kalau 0 dan koma sudah ditambahkan maka akan terus bertambah 0. 20 dibagi 4 dapat 5. 5 dikali 4 dapat 20. Nah, 20 dikurang 20 hasilnya 0. Sampai di sini selesai. Kita dapat temukan 10 dibagi 4 hasilnya 0,25. Maka 1/4 diubah menjadi pecahan biasa, hasilnya 0,25. Contoh soal selanjutnya, ubahlah pecahan desimal 0,15 ke dalam bentuk pecahan biasa. Jadi dalam bentuk pecahan desimal prinsipnya adalah kita lihat angka di belakang koma. Setelah 0, ada berapa angka di belakangnya. Apabila angkanya 1, maka dia berpenyebut 10. Apabila dia angkanya 2, maka dia berpenyebut 100. Dan apabila dia berangka 3, maka dia berpenyebut 1000. Dan begitu pun seterusnya. Jadi dilihat angka dari belakangnya. Nah, ini untuk mengubah pecahan 0,5 ke dalam bentuk pecahan biasa sudah sangat jelas mudah ya. Kita ubah. Sini jawab 0,15. Kita lihat angkanya ada berapa? 2, maka 15/100. Nah, untuk mengubah ke dalam pecahan biasa, kita sederhanakan dulu. 15 dibagi 5. 100 dibagi 5. Nah, 15 dibagi 5 kita dapatkan 3. 100 dibagi 5 kita dapatkan 20. Ini adalah bentuk pecahan biasa yang sudah sangat sederhana. Jadi setelah kalian ubah pecahan desimal ke dalam bentuk pecahan biasa, harus disederhanakan sampai dia ke dalam bentuk yang paling sederhana dan sudah tidak bisa diperkecil lagi. Hasil dari 0,15 ke dalam bentuk pecahan adalah 3/20. Sekarang kita lanjut mengubah pecahan biasa 8/10 ke dalam bentuk persen. Nah, ingat ya, arti dari kata persen itu adalah per 100 ya. Jadi persen itu sama dengan 1/100 ya. Arti kata persen per 100 dan sama saja persen itu artinya 1
per 100. Nah, ingat prinsip itu. Nah, di sini pecahan biasa 8 per 5 kita ubah ke dalam bentuk persen. Caranya kita kalikan 8 per 5 ke dalam bentuk yang mengubah angka tersebut menjadi 100, ya. Angka 8 kita kalikan dengan angka 20, ya. Karena angka 5 dikali dengan angka 20 hasilnya akan menjadi 100. Kita hitung ya. 2 dikali 8 hasilnya 16. 5 dikali 2 hasilnya 100. Nah, setelah kita dapatkan angka ini, maka dapat kita temukan hasilnya 160%. Jadi, dapat disimpulkan 8 per 5 sama dengan 160%, ya. Jadi diubah dulu ke dalam bentuk per 100, ya. Dikalikan dengan angka yang pembilang dan penyebutnya harus sama besar supaya menjadi penyebutnya per 100, ya. Nah, sekarang soal selanjutnya, ubahlah pecahan 27 per 20 ke dalam bentuk persen. Ingat ya, prinsip persen artinya per 100 dan persen artinya sama saja dengan 1 per 100, ya. Nah, soal di sini 27 per 20 ubah ke dalam bentuk persen harus kita ubah dulu ke dalam bentuk biasa, pecahan biasa. Caranya 27 per 20 kita kalikan dulu satuan dengan penyebut. 2 dikali 20 ditambah 7, gitu. Hasil penyebutnya tetap 20, ya. Nah, jadi saat kalian menyederhanakan sebuah pecahan campuran, penyebutnya harus tetap sama dan tidak berubah. Hanya satuan dikali penyebut ditambah dengan pembilang. 2 dikali 20, 40 ditambah 7 sama dengan 47 per 20. Nah, ini kita ubah dulu ke dalam bentuk persen. 47 per 20, kita cari angka yang bisa mengalihkannya dengan supaya menjadi 100. 47 dikali angka 5, ya. 47 dikali 5 hasilnya 235. 20 dikali 5 hasilnya 100. Nah, ingat prinsipnya, persen artinya per 100, atau artinya persen itu 1 per 100. Maka bila sudah 100, kita bisa ubah menjadi 235%. Dapat kita temukan 27 per 5 bentuk persennya 235%. Selanjutnya adalah mengubah pecahan persen menjadi pecahan biasa. Nah, pecahan persen di sini kan kalian ingat ya, tadi prinsipnya persen artinya per 100. Maka sudah jelas kalau yang berhubungan dengan persen, 25% sama saja 25 per 100. Nah, perlu diperkecil lagi nggak, Bu? Setelah kalian temukan pecahan persen diubah menjadi pecahan biasa, memang tidak selesai sampai di sini. Nah, harus diperkecil lagi dengan mengubahnya menjadi pecahan paling sederhana, ya. Jadi pecahan biasa itu adalah pecahan yang paling sederhana, ya. Caranya pembilang dan penyebut harus dibagi dengan angka yang sama besar. Boleh kita langsung pakai angka yang langsung sama besar, yaitu 25, ya, karena sama-sama bisa, ya. 25 dibagi 25 dapat 1. 100 dibagi 25 dapat 4. Maka 25% pecahan biasanya adalah 1 per 4. Mudah, ya. Nah, sekarang soal selanjutnya adalah mengubah nilai
2,5% menjadi pecahan biasa dan pecahan campuran. Nah, di sini sebelum Ibu mengubah menjadi pecahan biasa dan pecahan campuran, ingat ya, di sini ada koma. Kita ubah dulu 2,5 menjadi pecahan biasa. Ingat, kalau yang ada di belakang koma, berarti dia per, nah betul, 25 per 10. Bu, komanya kok diilangin? Karena saat satu angka di belakang koma berubah menjadi per 10, maka di depan angka apabila dia bukan 0, komanya harus dihilangkan. Beda lagi ya, kalau ini contohnya 0,5, kalian ubah menjadi berapa? Belakang komanya 1, betul, 10, maka di sininya jadi 5 per 10 ya. Ingat, kalau di belakang komanya angkanya 1 per 10, 2, 103 per 1000. Dan ingat, apabila di depan angka koma ada angka, kalian tulis kembali dalam bentuk pecahan, komanya sudah hilang. Nah, ini masih berlanjut ya untuk mengubah menjadi pecahan biasa. Tadi kita sudah mengubah dulu nih pecahan persen menjadi pecahan biasa dulu. 2,5 menjadi 25 per 10. Tapi ini belum selesai untuk menjadi pecahan biasa. Harus disederhanakan lagi. 25 dibagi berapa supaya angkanya habis? Ya, betul, 5. Sama-sama dibagi 5. 25 dibagi 5 hasilnya 5. 10 dibagi 5 hasilnya 2. Nah, ini pecahan biasanya. Nah, sekarang apabila ingin diubah menjadi pecahan campuran, Bu, bagaimana caranya? Gampang. Ingat nggak tadi sebelumnya kita udah pernah mencoba mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Prinsipnya itu adalah hasil sisa per penyebut, ya kan? Nah, maka sebenarnya dari 5 per 2 ini kita sudah bisa temukan 5 dibagi 2 dapat 2 sisa 1. Berapa penyebutnya? Benar, tetap 2. Berarti kita ubah menjadi pecahan campuran menjadi 21 per 2 ya. Mudah kan? Nah, ini cara mudahnya. Kadang kita tidak perlu menghitung lagi, tinggal kalian ingat prinsip pecahan itu kan membagi. Tapi kalau yang pakai cara kedua nih, mengubah pecahan biasa pecahan desimal ke dalam pecahan campuran, caranya bisa ada yang seperti ini. 2,5. Nah, kita bisa lihat di sini angka satuannya berapa? 2. Nah, di sini ada koma 5. Berarti 5 ditambah 5 per 10. Sudah seperti ini, 5 per 10-nya kita perkecil lagi, turun ya. Ingat, kalau sama dengan harus selalu sama dengan ya. Kadang ini suka ada aja yang lupa. Harus diingat ya. Nah, 2 ditambah, kita perkecil dulu. 5 dibagi 5, 10 dibagi 5. Kenapa nggak angka yang lain, Bu? Angka yang lain bisa, tetapi kita lihat dulu pembilang dan penyebut di sini angkanya bisa nggak digunakan selain dari angka 5. Ya, jadi pembilang dan penyebut itu harus dibagi dengan angka yang sama besar. Ya, dan dia harus membagi angka tersebut sampai habis. Nah, dari sini sudah kita dapat temukan ya, hasilnya berapa? Betul, 1 per 2. Maka hasilnya menjadi 21 per 2. Sama bukan hasilnya? Jadi, pecahan 2,5% apabila diubah menjadi pecahan biasa adalah 5 per 2. Dan apabila diubah menjadi pecahan campuran, hasilnya 21 per 2. Nah, itu penjelasan dari Ibu. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.